Oke, kita Ya, mulai aja deh. Ya, Bapak, kita mulai ya. Kita oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Salam pagi, wabarakatuh. kawan-kawan semua. Pak Niko, Pak Sahar, Pak Yugi, Pak Dedi, ada Pak Desmond juga, Pak Agus Ahri, Pak Nanang, dan Pak Suprastityo. Ini kita mau membicarakan pagi ini waktunya bukan Sabtu ya, biasanya Sabtu, tapi kita sekarang di hari Rabu karena satu dan lain hal. Pak Niko narasumbernya akan membahas mengenai kampus Merdeka. Pak Sahar, silakan Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Pak Wendy yang sudah setia setiap acara memandu. Pak Niko, pagi ini, selamat pagi Pak, yang udah hari ini berbagi cerita mengenai rencana SCTD yang akan mulai tahun anggaran ini 2022-2023 akan membuka S2 terapan, tetapi dimungkinkan juga dengan daring selain luring gitu, supaya untuk memberikan kesempatan orang bisa banyak belajar. Dan STTD ini sudah banyak ada membuat istilah kami itu MOU Pak dengan kabupaten 32. Jadi taruna yang sekarang itu umumnya sudah disaring melalui BKN kuliah, nanti selesai belajar. Dan ini sudah dijelaskan Pak Niko, akan digunakan juga kesempatan itu untuk belajar S2 terapannya akan mulai tahun ini. Kita dengarkan supaya nanti Pak Niko bisa memberikan informasi dan kita diskusikan lebih lanjut Pak mengenai rencana S2 daring. Demikian Pak Wendy, monggo Pak dilanjutkan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Niko, kalau mau ini operasiin share screen atau mau saya Saya mohon Pak Wendy aja Pak, scan Pak. Bisa minta tolong Pak. Baik. Nih, ini kita. Ya Pak, kita mulai Pak. Jadi ini saya mulai Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk berbagi Pak. Saya juga mohon ajaran karena ini juga pembelajaran baru. Yang ini saya siapkan dulu waktu memang ada untuk ada S2 di PTDI STTD. Dan kebetulan bersamaan dengan pembukaan oleh Pak Menteri, yaitu pada tanggal 24 Januari 2020, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Lanjut Pak. Di sini jelas Pak. Nah, di kita ada larinya ke industri keempat yaitu evolusi. Dan saya nggak cerita awal Pak, ini cerita dari kenapa sampai kemana. Tapi pada prinsipnya dari industri, dari mesin evolusi pertama kali waktu abad 18 dari mesin uap sampai akhirnya kita mengenai otonomi yaitu sistem cerdas, yaitu artificial intelligence gitu. Dimungkinkan konversi dunia digital. Tidak semua perubahan digital dan fisik yaitu menggunakan internet, data dan orang dan pelayanan. Ini yang berubah. Mau nggak mau kita mengikuti perubahan zaman, Pak. Dan itu dimulai dengan kita pertama kali saya mengambil S3 itu mengenai pelayanan saya ambil dulu. Sehingga saya pikir transportasi adalah mengubah sistem cara pelayanan. Sehingga saya ambil S3 kemarin itu adalah jenis service manajemennya saya ambil Pak, service manajemen. Kemudian kita belajar maju lagi untuk digital, ya, termasuk pemasaran tadi, digital marketing. Jadi di sini ceritanya Pak. Jadi berita awal ini adalah mestinya kasarnya saya ingatkan kita mesti berubah mengenai tata cara pembelajaran bagaimana kita merubah karena kita mau nggak mau suka nggak suka mengikuti zaman perubahan zaman. Kalau nggak kita akan ketinggalan terus, gitu Pak.
apalagi dalam sistem pembelajaran. Jadi kemarin saya ingat ada diskusi dengan Profesor Wikan, di mana kita adopsi, misalnya dosen itu selalu mengulang-ulang katanya. Jadi nggak mengikuti pelajaran yang baru, sehingga suka ketinggalan. Jadi malah kalah dengan anak-anak muridnya kadang-kadang, karena anak muridnya lebih passion, lebih diskusi, lebih kita lebih paham dibanding kita yang tua-tua, rasanya begitu. Sehingga itulah kompleks yang evolusi, di mana yang kita mau nggak mau kita mesti jalankan gitu. Jadi ini ceritanya kita industri keempat evolusi pada Zoom, Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Di sini ada tantangan abad 21 ini Pak, di mana semua tren dipatok megatrend dunia tuh tahun 2045. Segalanya berubah Pak. Segala yang berubah mengenai dari demokrasi dunia, urbanisasi global, perdagangan, segala macam yang ini. Ini dari buku Pak, dari keterangan juga Pak Menteri. Jadi perubahan geopolitik juga berubah, perdagangan, keuangan, yang jelas semua berubah Pak. Persaingan ada sumber daya alam semua berubah. Jadi di sini terlihat, jadi semuanya hampir berubah Pak. Jadi kalau kita nggak mengikuti zaman, akhirnya kita sendiri yang ketinggalan. Gitu. Di sini cerita adalah mengenai tantangan abad 21, di mana kesempatan kita ada, kita akan gunakan. Di mana basic kita yang paling besar adalah SDM tadi. Sumber daya alam ada, sumber daya manusianya itu. Kita punya berdasarkan WHO, pemuda-pemuda kita untuk belajar lebih banyak dibandingnya yang tua-tua tadi Pak, grafiknya gitu. Nanti ada dibuktikan. Oke Pak, kita lanjut Pak. Garis besarnya karena waktu mungkin. Jadi ini kita tantangan industri 4.0 atau society 5.0 adalah jelas. Di sini jelas Pak, semua peran manusia akan digantikan. Hampir semua Pak, hampir digantikan oleh mesin atau robot. Jadi intinya ada hampir di sini tertulis 75 sampai 375 juta tenaga kerja global akan beralih profesi. Ini dibuktikan mengenai ada dampak pandemi kemarin makin jelas lagi Pak. Tapi di situ jelaskan di mana 1,8 juta pekerjaan digantikan oleh artificial intelligence. Jadi semacam robot. Semua sudah mulai Pak, terutama bagian yang mengenai kasarnya yang menggunakan tampilan kerja gitu, jangan digantikan dengan teknologi digital. Jadi akan melahirkan profesi yang belum ada. Jadi semua Pak, yang kayaknya pelayanan servis-servis itu akan hilang. Misalnya lobby, misalnya marketing, jadi hadapan-hadapan, customer service, semua akan digantikan dengan mesin semua. Sampai ATM segala macam itu sudah berubah semua Pak. Bank-bank mungkin mau berubah, semua berubah. Dengan adanya perubahan data, tapi dengan adanya sosial itu membutuhkan data yang besar Pak. Dan artificial intelligence itu. Makanya dalam tahunan ini saya suka nulis surat mengenai blockchain, mengenai data, big data, segala macam Pak. Untuk jurnal-jurnal penelitian. Saya membelajar Pak. Bukan mendalami, tapi mengarah sana Pak. Karena menyesuaikan diri gitu Pak. Di mana di sini ada pembatasan fisik, nggak ada. Jadi pada intinya saya pernah belajar itu adalah tanpa batasan waktu, tanpa batasan jarak. Jadi makanya bebas, makanya ini dikatakan bebas merdeka tadi tanpa batasan waktu dan rasanya tidak tanpa jarak. Jadi sesah-sesah, tapi dengan konsep saya ada kata-kata Pak Profesor Vikan yang kemarin bermartabat. Nah, gitu. Jadi ada kata-kata bermartabat. Jadi saya aturan dengan SOP yang ditentukan, gitu Pak. Tapi halnya gini, semua bisa berganti, semua bisa asalnya boleh bermain di luar atau dengan ketentuan yang ditentukan. Misalnya dalam 8 semester ditentukan 5 semester mesti ada di studi di prodi, 3-nya boleh di luar. Asalnya begitu Pak, maksimum. Dan itu kewajiban minimum 1 gitu. Jadi ada aturan, makanya ada katanya bermartabat tadi. Oke, lanjut Pak. Sini dampak positifnya Pak. Jadi kalau dampak positifnya ya tadi di Indonesia tadi sekitar 2 juta pekerjaan yang ada akan digantikan otomasi 2030. Jadi akan berkurang tidak, karena ada kemungkinan ada peluang lagi ada. Jadi ada kalau kita gunakan SWOT tadi ada
kekurangan ada. Peluangnya yaitu pekerjaan baru. Dengan adanya hilang, pekerjaan baru akan timbul. Di mana pekerjaan baru ini? Yaitu untuk apa? Yang muda-muda ini, yang banyak yang less job semua, Pak. Pekerja baru yang memungkinkan, sehingga membuat mandiri. Makanya larinya nanti entrepreneur, larinya bermandiri, tapi dia menggantungkan ke siapapun. Tapi bisa dia lulus, bisa aktif, langsung bisa bekerja tanpa mengandalkan misalnya jadi pegawai negeri atau jadi perusahaan. Jadi dia bisa memandang sendiri. Jadi itu istilahnya yang belum pernah ada sebelumnya bisa dibuktikan. Itu bisa dibuktikan, Pak. Jadi yang aneh-aneh, misalnya dulu nggak pernah kebayang, sekarang sudah ada depan mata. Sehingga kadang-kadang aturan malah ditabrak karena aturan nggak sesuai lagi, nggak sesuai dengan zamannya, kasar gitu. Ya, sedangkan membuat aturan itu kan butuh waktu lama dan butuh penelitian yang agak lama juga dan butuh biaya, kasar gitu. Sedangkan ini tanpa batasan, Pak. Jadi banyak yang contohnya tadi ojol mungkin gitu kan, sehingga masih ada kendaraan atau misalnya Grab atau ojek yang dalam motor gitu, Pak, yang motor. Jadi aturannya agak bertentangan dengan yang kondisi dengan yang diterima oleh masyarakat gitu. Oke, lanjut lagi, Pak. Jadi tantangan SDM itu bagi kita ada. Ini sini jelas, Pak. Pengangguran terbuka banyak sekali. Tapi banyak saya terutama SMK, FCK ini, Pak. Jadi kita lihat ini adalah SMK yang banyak. Tapi tanpa dilihat juga sebenarnya kalau dihitung banyak adalah jumlah SMK diploma sarjana itu banyak, Pak. Pengangguran jelas itu tahun 2019 saja segitu, Pak. Kalau sekarang mungkin naik terus, Pak. Mohon maaf, saya kurang datanya belum karena sekarang itu data itu kadang-kadang karena kita nggak punya data benar diragukan kalau misalnya hoak-hoak. Jadi ini data ini saya ambil data waktu presentasi Pak Menteri. Tapi ya kalau itu pasti benarnya mungkin. Jadi di situ mayoritas tenaga pendidikan kerja itu SD ke bawah. Nggak mungkin SD ke bawah menggunakan apa? Tapi dengan gunakan intelijen atau semacam HP. Dengan HP aja anak kecil nggak usah SD bisa, Pak, melakukan. Jadi ini yang penggabungan dengan data-data ini yang bisa dikembangkan sehingga lebih mendekat. Jadi orang jauh bisa dekat, tapi orang dekat bisa jauh asalnya gitu. Karena duduk bersampingan tapi gunakan HP kayaknya jauh benar, padahal ada samping-sampingan. Tapi bisa dari cara saya di sini di Bekasi ketemu ngobrol dengan bapak-bapak yang jauh bisa dekat-dekat, bisa depan-depan gitu. Contoh kayak gitu, Pak. Gitu. Jadi diharapkan dengan ini peningkatan tadi adalah untuk pendidikan, bisa untuk pekerjaan juga, gitu kan gitu. Kalau dulu mungkin pamali kata orang, tapi sekarang sudah dibolehkan, rasanya begitu. Oke, Pak, lanjut, Pak. Jadi ini arahan Presiden, Pak. Ini ada waktu 2019 Presiden untuk menciptakan SDM unggul tadi, Pak. Jadi pendidikan karakter, edukasi, ini semuanya kalau terjadi dilakukan ini akan yang membuat era baru mengenai Indonesia Merdeka tadi, terutama dalam bidang pendidikan, Pak. Dalam pendidikan larinya ke arah pekerjaan. Pekerjaan adalah uang SDM tadi, sumber daya alam tadi. Jadi di sini ditentukan wilayah pendidikan karakternya bagaimana, regulasinya dibetul ini, makanya dipotong semua regulasi. Mudah-mudahan sesuai dengan ini, Pak. Ini rencana, Pak. Rencana dan ini sudah diterapkan. Kemudian meningkatkan investasi dan inovasi. Ini kadang-kadang makanya kebetulan saya juga diamanai menjadi pemasaran inovasi dan teknologi tadi, Pak. Wah, akan tanya, kenapa pemasaran? Kenapa inovasi? Akan tanya. Nah, jadi saya pemasaran tadi. Ini sudah masuk pemasaran saya, Pak. Termasuk sosialisasi saya sebagai prodi untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain, baik yang baru atau mengetahui, atau untuk menambah-nambah pengetahuan lain. Inovasi ya berubah dari desain kita mengikuti tadi. Selalu menggunakan data dan AI tadi. Kemudian menciptakan lapangan kerja pasti, Pak. Dengan adanya ini pekerjaan lapangan pasti. Contohnya banyak yang butuh-butuh luar sana yang enggak. Jadi larinya bukan ke ASN lagi, Pak. Walaupun ASN dia akan menggunakan combine tadi. Lebih maju untuk maju lowongan buka usaha-usaha luar, membuka wacana baru lagi. Dengan catatan untuk pembudayaan teknologi tadi. Teknologi makin berkembang. Tapi kalau kelemahan kita adalah teknologi kalau nggak mengikuti adalah akan tidak sinkron gitu, Pak. Contohnya di STT sendiri.
Bukan maaf, bukan mengkritik, bukan tidak. Tapi itu kadang-kadang. Teman saya, terutama asalnya mungkin bapak-bapak terkenal semua, Pak Bambang Istianto, itu dari dosen lektor menjadi dokter kepala, walaupun dia statusnya udah bisa besar, ke lektor kepala tinggal diusulkan, tapi akhirnya ditolak. Loh, kenapa ditolak? Karena tadi pembelajaran teknologinya berkurang. Karena apa? Server di STTD kurang, walaupun sekarang akan ditambah, tapi dikti waktu investasi atau asistensi, dikti tidak bisa masuk ke STTD. Ke labnya, ke link labnya, ke digital library, repository tidak bisa masuk. Mungkin turun apa gimana, sehingga nggak mungkin sebagai asesor sana mengiyakan. Jadi alasannya sakit sekali, Pak. Tidak bisa nyambung. Namanya pemimpin atau dia asesor, dia ngomong begitu saja, tapi akibatnya kan beda, sehingga kita mesti mengubah lagi gimana caranya. Padahal waktu terbatas karena Pak Bambang Istianto sama saya sudah mendekati kritis kasarnya gitu, Pak. Masa iya bertahun-tahun hanya begitu saja, cuma lektor-lektor saja seperti kata Pak Yogi tadi. Jadi intinya pembelajaran teknologi ini mesti didukung dengan institusi, biasanya gitu, Pak. Betul. Jadi kalau dapat dukungan, harus dapat dukungan. Nah, ini yang sedang dikembangkan di STTD ini, Pak. Oke, Pak, kita lanjutkan, Pak. Jadi pesan kuncinya tadi, Pak, mesti bersama-sama. Makanya ada kata kami, nah, gitu, berjuang sistem pendidikan kembali belajar tadi. Jadi pilar ada 3 pilar. Pilar pertama adalah dosen atau guru adalah penggerak. Inilah saya mencoba sebagai dosen penggerak kita untuk memajukan bangsa tadi dengan pembelajaran tadi. Kemudian ada perubahan. Di sini jelas, Pak, perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan tidak nyamanan atau tantangan. Benar, Pak. Makanya saya bilang tadi kita mesti berubah. Jadi ini belum mesti dukung juga dengan kebijakan tadi, mengonsolidasi kebijakan. Yang kalau nggak dibantu dengan kebijakan, ya sama saja bohong. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri, semua ikut aturan. Makanya istilahnya tadi bermartabat tadi, SOP yang ditentukan tadi. Lanjut, Pak. Jadi implementasi program terhadap visi presiden tadi, SDM adalah SDM unggul tadi, ada merdeka dan belajar. Kenapa? Starting point-nya adalah dapat mengambil mata kuliah pada prodi lain di luar kampus atau selama ada MOU-nya. Jadi ada MOU-nya. Jadi nggak bisa mengambil aja, tapi kalau nggak ada MOU nggak bisa, Pak. Dia mesti ada MOU antara dua instansi tadi. Misalnya STTD dengan saya penelitian dengan, karena saya kurang kelebihan, saya menggunakan BINUS, Pak. Teman-teman saya sudah connect dengan BINUS sehingga saya banyak dibantu teman-teman BINUS berkhusus dengan mengenai jaringan tadi, intelijen tadi. Jadi gitu. Jadi diskusi, problem semua pelajaran dari tinggi tadi. Di mana di sini ada dosen sebagai penggerak. Jadi mesti dosen itu bukan mengarahkan atau dualisme, sudah lain, memfasilitasi saja, Pak. Jadi dibiarkanlah Taruna ini membuat saya independen atau membuat kreasi sendiri. Nah, ini larinya cocok dengan kita sebagai vokasi tadi, gitu. Larinya loh. Jadi bentuk-bentuk non kuliah kayak magang, KKN, praktisi, dosen juga kita perlukan, Pak. Jadi sama tiap proyek pun kadang-kadang malah melibatkan mahasiswa, Pak. Jadi jangan seperti misalnya dosennya ada proyek, kalau nggak libatin mahasiswa salah lagi. Kalau dulu kan mengkaryakan, Pak. Dulu dosen-dosen mengkaryakan. Saya ingat benar teman-teman yang TB itu, almarhum itu, dia jadi dosen S2, tapi penelitian dia menggunakan murid-muridnya. Nah, gitu. Saya nggak sebut namanya, Pak. Tapi saya tahu persis, karena itu teman saya gitu. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Nah, di sini ada penguatan, Pak. Literasi baru kita kemampuan dari membaca. Jadi gunakan semua menggunakan data, Pak. Jadi intinya udah data, big data, udah mau nggak mau kita gunakan di dunia digital itu. Terus literasi teknologi, jadi cara mengerjakan, mau nggak mau kita belajar, Pak. Nggak bisa kita gatek lagi, Pak. Saya dulu memang sebelum dosen mungkin gatek dalam komputer karena kita biasa sebagai birokrasi itu menyuruh anak buah beres tahu. Tapi sejak kejadian ini berubah, mau nggak mau mesti dikerjakan sendiri dan kita mau maju sendiri, kan saya gitu, Pak. Mesti belajar. Kenapa? Tadi akhirnya semua bisa profesional, kalau perlu akan digantikan oleh robot. Jadi yang akan hilang itu yang sifatnya monoton, Pak. Ulang lagi. Sekarang cukup aja, tinggal ganti isi judul-judulnya aja langsung sama buat surat. Makanya istilahnya letterless.
paper gitu Pak ya. Kita lanjut Pak. Jadi 6C itu ya sudah zamannya udah hilang. Jadi kebijakan, saya lagi ngomongin kebijakan Kemenhub Pak. Kemenhub ini kenapa saya baca gini, karena ini basic dasarnya. Kenapa kita memberanikan diri adalah di sini Pak. Kemudian di sini ada PJJ waktu ini, dan itu pun berkembang karena ada masa pandemi 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya anggap masa pandemi ini setengah-setengah masih bisa diatasi Pak. Sehingga semua bisa. Tapi karena kesenangan, akhirnya seperti kata Pak Satu, sejak pandemi saya suka di sini, gitu. Lebih banyak ngajar learning gitu, dan webinar gitu. Nah ini ya pengembangan. Jadi di sini ada cara mengenal penciptaan tadi, murid-murid tadi Pak, belajar menggunakan itu, mengambil kode, terus menggunakan pembimbingan, jadi diajar Pak bersama tim. Jadi nanti akan tugas-tugas itu membuat bukan tugas mandiri Pak, tapi tugas dalam bentuk tim. Juga tim, jadi mana gantian bagaimana sehingga membuat pengembangan dari jiwa kepemimpinan mereka sendiri. Dan tentu juga perlu dikembangkan yaitu pendampingan dari dosen itu sendiri. Di mana dosen itu yang memberikan fasilitasi tadi sebagai fasilitasi membuat itu, dan maunya fasilitasi. Kenapa fasilitasi? Karena membutuhkan jaringan tadi Pak. Misalnya magang di mana atau membuat tugas di mana, dia akan buat. Walaupun secara webinar jauh, tapi kan dua bisa diskusi dengan membuat zoom kecil gitu Pak. Jadi pembelajaran pemahaman itu ada buntutnya, ini alahnya kembali kita ke NKRI, kemudian tapi pada prinsipnya mahasiswa atau siswa-siswa ini akan dibuat independen, manajemennya, insetnya dibuat independen Pak. Jadi semangat juangnya pantang menyerah dan biasanya usaha. Jadi kalau di Jepang zaman dulu, zaman saya 82 masuk pertama Jepang, 83 itu ikut Colombo Plan, di mana mahasiswa sana belajar magang, menawarkan diri di tengah pasar Pak, menjual produk tanpa malu-malu. Saya dulu bingung kenapa berani kalau beda dengan kita. Akhirnya tahun berikutnya saya tahu mereka tanpa malu, tapi yang penting berjuang dan gigih tadi Pak, menghasilkan. Laku nggak laku yang penting semangat gitu. Rasanya gitu. Oh saya bawa minta saya, mengartikan tuh puluhan tahun berikutnya Pak, baru belajar gitu. Jadi kalau di sini ada pembelajar sepanjang hayat. Jadi walaupun sebelum yang bisa meninggalkan kita mesti belajar terus Pak. Makanya itu semangat saya, membuat saya semangat juga. Jadi cocok, saya pikir cocok sama dimana saya suka belajar gitu, belajar terus selama saya masih ada gitu. Makasih Pak. Terus lanjut kita Pak. Mohon maaf Pak, saya selang-seling dengan pribadi saya Pak ya, dengan kegiatan supaya lalu. Kemudian basic hukum kebijakan belajar tadi ini Pak, vocabulary ini saya pikir tidak, ini ada perubahan, ada baru karena kita di STD sudah terbentuk, hanya di sini ada Permendub tentang agitasi tadi Pak. Permendub 5 tahun 2020 mengenai agitasi program studi. Kalau pendidikan sudah ada. Jadi mengenai agitasi perguruan tinggi ini yang akan terjadi perubahan Pak. Perubahan kemudian perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi pada prinsipnya semua perguruan tinggi nanti berbadan hukum. Rasanya gitu, penerimaan beasiswa pada badan hukum, kemudian ada lagi konsep basic hukum, hak belajar 3 semester di luar program studi tadi. Seperti saya bilang, dia menggunakan haknya 3 dari 8 semester, 3 semester boleh di luar. Tapi kalau maksimum 3 semester, dan minimum hanya 1 semester bisa. Jadi ada standarnya Pak, Permendub nomor 3 tahun 2020 tentang pendidikan tinggi. Dengan catatan dia boleh ngambil pendidikan yang lain atau pelatihan lain dengan ada MOU yang diakui gitu, oleh prodi-prodi masing-masing. Lanjut Pak. Nah, ini kamus Merdeka Belajar. Saya nggak bacakan ya Pak. Saya cuma hanya ceritakan ada perubahan definisi SKS Pak. Kalau sekarang SKS kami ada jam kegiatan, nanti bukan jam belajar seperti sekarang ini Pak. Kalau JP, kalau kita jam belajar. Tapi enggak Pak, jam kegiatan. Karena kegiatan itu dibagikan, sudah ada praktek kayak wali, magang, segala macam itu dibuat Pak. Jadi ada patokan kalau magang 240, bilang 20. Nanti di situ ada. Kayak gitu ditambahkan Pak.
di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS. Kemudian kode yang beda di perguruan sebanyak 1 semester itu 20 SKS. Jadi kalau di luar tinggi ada perbedaan mengambil SKS di luar perguruan tinggi, tapi kalau tambah mengambil SKS di prodi yang berbeda itu 1 semester. Jadi misalnya MTJ ke MTP boleh, tapi 1 semester dianggap 20 SKS. Tapi kalau misalnya dari STTD ke BINUS itu dianggap 2 semester boleh, sebanyak 2 semester dengan setara dengan 40 SKS. Jadi ini makanya di STTD sudah dikembangkan MOU dengan perguruan tinggi, Pak. Kemarin ada Mas Ran gitu dari Malaysia, bagaimana pertukaran dosen maupun program taruna. Jadi ada perubahan, Pak, kegiatan-kegiatan ini. Jadi dia mulai dihitung dari seperti, jadi bukan jam belajar tapi ada jam kegiatan. Makanya jam kegiatan itu termasuk tugas, termasuk praktek, termasuk belajar di kelas, termasuk di proyek atau usaha mau riset boleh tiba gitu. Jadi agak bebas, merekanya boleh tergantung pilihan dia masing-masing. Selama itu diketahui kalau kasarnya bermartabat tadi, ada SOP-nya gitu. Jadi pada prinsipnya dosen sebagai penggerak itu adalah memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen. Nah, makanya dibutuhkan nanti adalah diskusi atau memfasilitasi daya anak taruna ke dosen dan kemudian membuat fasilitas-fasilitas sehingga institusi perguruan tinggi mengembangkan kerjasama sudah dilakukan oleh STTD kerjasama baik itu perguruan tinggi atau pemerintah daerah atau institusi yang lainnya. Gitu, Pak. Oh ya, lanjut, Pak. Nah, ini di luar kan boleh, saya nggak ceritakan ini, Pak. Semua ceritakan kegiatan mahasiswa dilakukan di luar kampus asal boleh. Jadi magang, praktek, proyek desa semua ada. Lanjutan penjelasannya jelas. Catatan ada. Gimana mesti dibimbing. Sebagian dari sini sudah dari 8 kegiatan ini sebagian sudah pernah kita lakukan, Pak. Yaitu nomor 1 magang. Kemudian nomor 5 sudah, yang belum ada kegiatan wirausaha sudah, mengenai studi sudah. Jadi ada sebagian yang belum, misalnya mengajar di sekolah, kita belum pernah melakukan anak-anak studi kita mengajar di sekolah-sekolah atau proyek-proyek desa itu biasanya kita libatkan waktu magang. Jadi dia buat magang, membuat yang belum ada adalah pertukaran pelajar sudah, tapi posisinya masih lokasinya berubah, misalnya BMP Pawah ke Bekasi, ke Bali, balik lagi, itu mungkin sudah ada kegiatan. Jadi proyek yang kalau kemanusiaan kita bantuannya masih belum ada kegiatan, Pak. Kegiatan sosial kami belum ada. Oke, kita lanjut, Pak. Jadi ini saya akan kembali lagi. Pada prinsipnya 8 SKS tadi adalah 5 mesti di kampus, 3 di luar. Jadi pengalaman di luar kampus boleh 3 semester maksimum, gitu, Pak. Jadi dia boleh milih. Jadi sukarela. Jadi dia milih mana, misalnya dia posisi di tempat sekolahnya, di tempatnya, misalnya dia sekolah STTD di Bekasi. Dia membuat lagi di TS ada mengenai kereta api misalnya. Atau misalnya D4 dia ngambil mata pelajaran di USU di Medan, oh boleh selama 3 semester bisa, selama ada USU dan PTDI membuat MOU kerjasama gitu, ada, sehingga semester yang diambil di sana sama dengan semester yang diambil di sini sejumlah 40 SKS boleh gitu, Pak. Jadi SKS yang di sana diakui oleh SKS di sini, kira-kira begitu, Pak. Kita lanjut, Pak. Nah, sini ada program pendidikan, program negeri, agresi A dan B. Di sini memudahkan, Pak. Ada selain badan hukum. Jadi kalau perguruan tinggi biasa memiliki A sama B. Ranking GS, kesehatan pendidikan. Jadi ada izin baru, non beda kesempatan. Jadi tesernya ini adalah kebijakan baru, jadi memungkinkan. Tapi kalau ada waktu tertentu, kalau ini boleh 2 tahun, boleh minta diperiksa lagi, gitu, Pak. Kita lanjut lagi, Pak. Nanti ada di bawahnya. Lanjut, Pak. Nah, sini ada, Pak. Ini rekomendasi perusahaan tadi yang bekerja sama dengan prodi baru. Jadi link and match-nya jelas, Pak. Jadi butuh mana, makanya ada hubungan dengan asosiasi, termasuk modul-modul, Pak. Nanti ada perubahan modul-modul sesuai apa yang dibutuhkan.
Kalau main modul banyak, apa yang perlu dikerjakan? Kalau perlu di lapangan sana kerjain. Mau jadi tukang las saja, las gimana cara yang baru, cara yang baik, misalnya begini-begini. Sehingga nanti diharapkan jadi dia bisa mengawasi las atau misalnya jadi ASN pun dia mengawasi las yang lebih bagus gitu atau caranya. Misalnya kalau di kereta api las termit gitu. Las termit, oh dia lebih tahu karena dia sudah magang, sudah pernah melakukan. Nah, jadi lebih tahu cara-caranya untuk safety-nya, untuk apa gimana. Karena dia melakukan, Pak, bukan hanya teori gitu. Jadi dia melakukan sendiri dan bukan hanya praktek cuma sekali. Karena dia bisa satu semester itu dia melakukan kerja di perusahaan tukang las gitu, kerja las terus di pengalaman selama itu sehingga dia punya memori pengalaman sehingga walaupun nanti jadi ASN lulus ASN dia bisa mengawasi, udah tahu persis keahliannya itu ceritanya Pak. Oke Pak ya, jadi ini semua mungkin mau masuk perusahaan apa juga ada teknologi BUMN juga ada besar. Oke Pak, kita lanjut Pak. Itu hanya kerjasama rekomendasi. Dari sini ini yang saya bilang tadi ada otomatisasi survei ingkat bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Jadi nggak usah diperiksa, mengajukan. Kalau sudah nggak bagus, mengajukan berubah bisa. Tapi jangan kaget juga kalau ada misalnya ada penurunan mutu. Ada yang mendengar itu suatu saat Dikti akan memeriksa peninjauan kembali gitu Pak, akreditasinya oleh BAN PT tadi, perguruan tinggi tadi. Jadi kenapa? Dasarnya bisa pengaduan. Oh ini kurang bagus atau bagaimana? Dasarnya gitu. Ini termasuk misalnya kejadian kemarin, misalnya banyak rektor-rektor ada kasus aneh-aneh segala macam, itu bisa diperiksa, akreditasinya dikembalikan. Walaupun dia negeri pun bisa, makanya berbadan hukum. Terus jumlah pendaftar lulusannya menurun secara drastis. Kenapa? Ada pertanyaan. Bisa boleh kembali. Jadi justru kalau A itu susah, agregasi A di sini memungkinkan. Dengan tambahan dari tadi internasional tadi Pak, geser-pergeseran tadi dosen-dosen itu bisa kasar penukar tempat tadi itu bisa memungkinkan agregasi institusi itu mendapat A. Dan tentu saja itu ditetapkan oleh Keputusan Menteri dan diakreditasinya diakui secara internasional. Ini yang kita harapkan nantinya PTDI, STTD menjadi begitu. Nah, kayak sini ada yang jelas Pak, pengajuan akreditasi itu dan body basi paling cepat 2 tahun. Nah, makanya dalam hal ini untuk kenapa paling cepat 2 tahun tadi dengan cara mengindeks melihat programnya. Misalnya S2 dalam program ada 4 semester, ini 2 tahun, sehingga dari pertama kali awal misalnya agregasi B menjadi berikutnya bisa ditinjau kembali, memungkinkan apa tidak, atau naik pagunya siswanya dari 3 bisa diagregasi, naik agregasi dan kemudian membuat strata baru lagi, misalnya pembukaan untuk S3 kembali. Jadi setelah hasil dari S2 tadi dinilai gitu Pak. Jadi ada hubungan dengan hasilnya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Nah, kalau ini lampiran ini enggak, kita baca saja Pak. Ini persetujuan internasional, lembaga yang setuju atau nggak setuju, sama semua Pak. Ini jurnalnya ada, bidangnya ada dibagi yang diakui oleh Kemendikbud sama seperti kayak sekarang misalnya ada perubahan baru. Kalau dulu mengadakan Kemendikbud itu untuk peneliti atau penulis mesti berdasarkan Scopus, sekarang cukup dengan Sinta. Walaupun untuk kenaikan level kepala dengan menggunakan Sinta digalakan. Walaupun nanti ada terikat lagi terdaftar, kemudian terikat lagi Scopus internasional untuk guru besar. Kayak begitu. Tapi kalau untuk rektor kepala aja cukup dengan Sinta. Oke, lanjut Pak. Jadi kebebasan ini ada Pak, 1 jam jadi badan hukum tadi sama ini saya ini usahanya administrasi, tapi mengajukan badan hukum itu kapan saja Pak, apabila sudah siap. Nah, gitu. Badan hukum jadi bisa memisahkan diri, badan hukum sendiri, tanggung jawab sendiri. Kalau di kita BLU Pak ya, kebebasan BLU atau menjadi PTN sendiri, jadi ada beda. Kalau BLU masih ada layanan umum, tapi ada beli sendiri. Ini yang terjadi seperti Universitas Trisakti dan Institut Trisakti Logistik. Perbedaan antara yayasan dan satu universitas. Perbedaan penanganan. Satu badan hukum, satu mana BLU. Gitu. Oke Pak, lanjut lagi Pak.
Nah, ini hak, dia punya hak. Kita nggak usah, tadi saya udah ngoceh-ngoceh tadi ya Pak. Sama saja, ubah definisi satuan kredit semester tadi adalah sudah. Kita lanjut kegiatan tadi ya, jam belajar tadi. Oke, kita lanjut Pak. Ini saya ambil dari sana. Ya. Jadi intinya apa sih kegiatan masih yang dapat dilakukan dua kampus tadi? Kampus asal misalnya dari PTDI, yaitu tadi Pak, magang boleh, proyek tadi, kembali lagi semua pertukaran pelajar sama riset tadi ada 8 item ini ya, semua wajib. Tapi intinya semua wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar itu sendiri. Jadi makanya tadi ada omongan dari Pak Dedi bahwa pembelajaran itu sih yang di luar kembali lagi, nah betul Pak. Jadi sudah pernah menjadi birokrat kembali lagi menjadi dosen itu penting benar. Karena itu yang sudah mengalami pengalaman di luar bagaimana. Jadi diharapkan jangan dosen-dosen dari awal dari sampai akhir pun dosen sendiri tapi tanpa pernah dia sendiri mengenal dunia luar atau di luar kampus, kegiatan di luar kampus gitu. Oke, kita lanjut lagi Pak. Nah, ini kebijakan Pak, jawabin. Jadi karena entrepreneurship tadi, peningkatan kapasitas tadi Pak, kemudian mindset-nya diubah, pengetahuan tadi mindset dengan adanya ini, kemudian berlatih di kampus, kemudian ya mitra-mitra tadi diusahakan dengan membuat proyek apa gimana dilibatkan anak-anak ini sehingga menjadi wirausaha sukses. Jadi bukan hanya ini. Oh kenapa kalau kita kan ASN pendidikan profit ya udah nggak ada nggak ada masalah karena pada prinsipnya kontribusi pada pembangunan daya saing bangsa. Dan kalau nggak bisa wirausaha ya saya sebagai pengawas atau membuat kebijakan yang kira-kira sudah ada mindsetnya berubah gitu Pak, bukan mesti kayaknya dilayani jadi melayani rasanya begitu Pak. Sudah nggak zaman lagi rasanya gitu. Oke kita lanjut lagi Pak, perubahan mindset tadi. Jadi ini cerita. Jadi ada kebijakan Kemenhub tadi pentingnya peroleh sertifikat selain ijazah. Dan makanya setiap lulusan di PTDI sekarang itu diberikan selain ijazah diploma atau strata 1, dia mesti mendapat juga ijazah mengenai kompetensinya, kompetensi itu sertifikat kompetensi. Jadi didampingi sertifikat kompetensi minimum berapa dia bisa setidaknya dibekali dengan sertifikat kompetensi tadi untuk meningkatkan loyalitas dia. Jadi pembelajarannya ada, misalnya di kereta api, dia punya kompetensi sebagai penilik jalan, pemeriksa jalan. Jadi dia apa yang lakukan bisa dilakukan gitu. Itu bisa dilakukan makanya waktu PKL itu dia melakukan juga magang 1 bulan. PKL-nya sekitar 2,5 bulan, magangnya 1 bulan. Jadi tahu persis bisa ikut kerja, bisa ikut jadi monitor bisa. Setidaknya kalau siap lepas ini sudah bisa berdiri mandiri sendiri gitu. Itu saja Pak. Oke kita lanjut Pak. Nah ini Pak. Ini terakhir Pak. Yang lain lampiran. Jadi di sini ada karena mahasiswa itu sebagai calon pemimpin bangsa bertanggung jawab makanya diharapkan SDM itu berkualitas. Jadi misalnya literasi manusianya tadi punya kompetensi tadi akademik, kemudian mengenai tampil menghadapi abad 21 tadi. Kira-kira gitu Pak, sehingga bisa mengatasi baik nasional maupun untuk dunia sendiri. Yang penting anak-anak ini dibimbing mempunyai hasrat jadi pemimpin, mengubah Indonesia ini jadi dia menjadi lebih baik rasanya. Yaitu mampu berani merubah. Gitu. Itu saja Pak. Nah, saya pikir itu Pak apa yang saya ceritakan karena waktu yang terbatas dan yang berikutnya adalah Bapak bisa baca karena itu hanya contoh-contoh untuk penggunaan gimana-gimananya. Begitu. Terima kasih Pak Wendy atas ini pengarahannya dan ini kita bisa waktukan untuk diskusi berikutnya sama-sama belajar Pak karena saya juga masih belajar Pak tapi sudah memberanikan diri mengaplikasikan. Gitu Pak. Makasih Pak. Makasih banyak Pak Niko, saya banyak pengetahuan, tambah pengetahuan nih. Ini saya silakan kawan-kawan untuk tanya, tapi sebelumnya saya mau ada yang penasaran Pak Niko, boleh ya saya tanya dulu. Itu kan dari 8 semester, 3 semester boleh di luar ya. Nah itu yang bayari SKS-nya itu misalnya katakanlah 3 semester di BINUS, yang bayar dia ke BINUS siapa? Dari SDD kita Pak.
Oh, jadi uang kuliah dia yang 3 Iya, setengah dipindahkan. Dipindahkan. Oh. Iya. Makanya ada MOU tadi, Pak. Ada MOU tadi. Ada MOU. Jadi dari BINUS pun bisa masuk ke kita, berbelanja kita boleh. Tapi dengan biayanya harga siapa nih? Dengan harga siapa? Soalnya harga SKS di BINUS beda dengan harga SKS di STTD kan? Iya, nah, itu perjanjian Pak, tergantung perjanjian tadi, MOU-nya gitu Pak. Ada yang gratis boleh, nggak apa-apa. Tapi misal tukar 5 kamu, 5 saya ya, boleh, bisa. Siapa yang mau sana bisa, bisa terjadi Pak. Itu makanya tuh di sini dibuat kelemahan kebijakan Pak. Makanya ada MOU tadi Pak. Karena kan beda antara swasta dan pemerintah kan agak beda. Soalnya mungkin uang kuliah di BINUS 3 kali lipat itu ya SKS iya. Sana. Tapi udah ada janjinya lah ya. Ya, tapi sekarang bisa sama Pak, bisa sama karena dengan adanya e-learning tadi ada cuma perubahan misalnya fasilitasi infrastrukturnya mungkin beda, pengembalian modal bagaimana. Tapi tadi itu bisa diatasi dengan MOU tadi. Ya, MOU tadi. Silakan Bapak-bapak yang lain, ada Pak Zahar, Pak Dedi, Pak Yugi, Pak Desmond, Pak Pepen, silakan Pak Fatio. Siapa yang mau menanyakan ke Pak Niko atau mau klarifikasi atau menambahkan, silakan. Pak Pepen menambahkan, mau ini komentar, mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Wendy. Maaf, saya nggak memperlihatkan gambarnya. Masalahnya nanti kalau saya perlihatkan videonya putus-putus Pak suaranya. Oh, nih siapa dulu Pak Pepen atau Pak Agus Hari dulu? Silakan aja. Ya, monggo Pak Pepen dulu aja. Enggak, Pak Agus silakan. Pak Agus silakan. Agus silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Pepen, Pak Wendy. Maaf Pak Niko, kalau setahu saya kalau untuk program yang terapan itu profil lulusannya ada acuan profesinya, Pak. Jadi salah satu contoh misalkan profesi apa, kemudian dia di breakdown untuk dijadikan profil lulusan dari magister terapan. Itu setahu saya begitu. Mau nanti dikoreksi kalau salah. Jadi yang tadi dipaparkan oleh Pak Niko, saya belum melihat profil lulusannya sebetulnya seperti apa. Karena sekali lagi ini magister terapan, jadi akan beda sekali dengan magister akademik. Itu satu. Kemudian keduanya tadi saya setuju sekali dengan pengembangan ilmu baru. Artinya sekarang itu profesi itu semuanya akan bergeser. Jadi profesi itu akan bergeser, Pak. Nah, nanti mohon maaf, pergeseran profesi itu hendaknya diakomodir di dalam kurikulum magister terapan yang mau kita buat. Salah satu contoh saja, kita sekarang ini kan modelnya smart semua ya Pak. Smart semua, otomatis di dalam smart itu akan muncul konsep-konsep digitalisasi. Salah satu contoh aja, connecting yang ada di kita, itu mestinya connecting yang berbasis digitalisasi mestinya. Nah, ini akan bergeser otomatis. Termasuk profesinya. Nah, kita mestinya membreakdown dari profesi-profesi yang sekarang ada. Saya kira demikian, Pak, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Sebelum saya, terima kasih Pak Agus Hari. Sebelum saya kasih ke Pak Pepen, tapi saya memastikan Pak Niko ada di sini enggak? Kok gambarnya hilang? Pasar, Pak Nikonya hilang. Pak Sahar, Pak Nikonya hilang. Pak Saharnya mute. Pak Niko, mungkin ke ini Pak, ke
Apa putus? ke toilet mungkin ini. Enggak Pak ada. Niko, atau nanti di Bentar, Mas Yanyi dia kan ada apa? mungkin itu dia Pak Niko. Niko. Tidak muncul lagi Pak. Hilang kan tadi Ya. Pak Niko? Mohon maaf Pak, inilah kelemahan internet Pak, internet di STTD. Jadi putus sehingga sekarang tadi gunakan internet, sekarang gunakan wifi dari HP hotspot sendiri. Tadi Pak. Bapak sempat dengar pertanyaan dari Pak Agus Hari? Enggak ada Pak, langsung mati Pak. langsung putus. Pak Agus Hari coba diulangi yang singkat aja Pak Agus Hari. Ya, terima kasih Pak Niko. Mohon maaf, ini kaitannya dengan profil lulusan kok. Profil lulusan yang mau kita buat. Profil lulusan dari magister terapan yang mau kita buat. Permasalahannya kan output dari magister terapan itu sebetulnya kan profesi ya Pak. Iya. Nah, padahal sekarang profesi yang ada sekarang ini bergeser Pak. Karena sekali lagi tadi yang Pak Niko sudah singgung, semuanya itu sekarang arahnya ke smart semua. Jadi ada city smart, ada smart mobility, dan lain sebagainya. Jadi semuanya smart. Nah, di dalam smart itu kan konsepnya sebetulnya konsep digitalisasi, Pak. Iya, betul Pak. Karena perubahan profesi tadi, konsekuensinya kita akan membreakdown profesi yang berubah, Pak. Karena sekali lagi kita magister terapan atau vokasional. Oke, pertanyaannya gimana Pak Agus Hari jadi? Nah, jadi nanti mohon maaf, tentukan dulu profil lulusannya. Iya Pak. Mohon maaf Pak Agus Hari, saya ceritakan gini. Profil lulusan sama Pak. Karena makanya di basis kami S2 kami Pak, di S2 8 itu basicnya adalah ASN semua yang bergerak di bidang transportasi. Satu. Jadi semua yang ada kerjasama body scoop segala macam pelajaran sama. Kemudian untuk kenapa e-learning bagaimana profesinya semua, pendatanya gimana, bagaimana penjagaannya karena menyangkut dengan mutu dan agitasinya semua di pangkalan dikti, pangkalan data dikti Pak. Semua dimonitor oleh dikti. Jadi menggunakan real time. Jadi mau ujiannya ada, modulnya ada, semua ada bisa dibuka semua. Jadi kapan aja baca lagi ulang-ulang boleh. 10 kali ulang nggak apa-apa. Tapi waktu ujian, waktu UTS, misalnya waktu 2 jam Pak. Dia gunakan langsung mulai start 2 jam lagi langsung berhenti dan itu langsung dinilai. Dan tidak ada kalau mau nilainya kurang ada hairnya gitu. Jadi ada kode dimonitor Pak. Dan itu semua dimonitor, baik itu dosennya, bahwa itu siswanya. Dan itu real time Pak. Jadi ada di pangkalan dikti. Jadi ini saatnya adalah waktu kemana diizin ke dikti itu semua mesti di pangkalan dikti. Jadi diawasi oleh dikti. Nah, kalau mulai profesi ya sama kembali kalau kami dari potensi darat ya profesinya potensi darat Pak. Walaupun nanti dia akan berkembang bidangnya, misalnya dia sekarang misalnya menjadi lalin, misalnya dia menangani lalin, tapi dia nanti suatu saat dia berkembang bisa manajernya, bisa lainnya ke bagian perencanaan, bagaimana begitu Pak. Kalau profesinya jelas dia profesinya sudah jelas sebagai orang perhubungan, kecuali dia akan keluar dari ASN menjadi entrepreneur sendiri gitu Pak. Bisa jadi konsultan, jadi apa gitu, beda. Jadi jangan dibalik Pak. Kalau saya nggak balik karena balik profesi kan arahnya diarahkan di mana. Kalau itu untuk S1 Pak, S1 atau D3 mungkin benar. Tapi kalau kami ini S2 mengarahkannya adalah melanjutkan profesi. Jadi kami udah masanya itu atau siswanya sudah dibentuk itu dari yang berhubungan dengan perhubungan. Misalnya dari kepolisian. Dia monitor Pak, mengikuti pelajaran boleh, bisa ngikuti bisa. Benar pelajaran bersama dengan polisi mengenai inovasi, teknologi yang kan buat ini. Dan kami pun ada juga prodi mengenai teknik keselamatan dan risiko. Ada satu prodi, tapi itu sekarang gunakan luring Pak. Jadi di compare. Nanti pilihan ini yang mana yang bagus itu akan dipilih oleh direktur, mana yang diarahkan, e-learning atau luring atau sistem hibrid tadi. Kami masih gunakan sistem hibrid Pak. Jadi sering ketemu, kemudian ada sebagian yang ketemu. Hibridnya gimana? Yaitu gunakan modul-modul yang bisa yang digunakan banyak yang YouTube itu Pak.
Itu kan cara mengolahnya bagaimana. Tapi dengan catatan kalau itu di mata pelajaran di STTD dalam mata pegawai itu menjadi hak paten STTD. Itu digantikan dengan pengganti sebagai numerasi dari dosen yang bersangkutan, sehingga nggak bisa disebarkan di YouTube. Nah, gitu. Tapi itu aslinya jadi ada lambang STTD gitu. Misalnya kayak gini soal dosen transportasi, soal dosen ATN kan itu sudah trademark gitu Pak. Jadi sudah sama kayak gitu Pak Agus Hari, jaga gitu. Ya, boleh saya nambahkan? Monggo Pak, silakan. Sekarang kita diskusi. Yang saya lihat itu di kedokteran, Pak, karena kedokteran itu merupakan sebetulnya sekolah vokasi yang paling tua. Di kedokteran itu ada spesialisasi yang notabene-nya dia setara dengan magister. Sedangkan kalau orientasinya ke ASN, itu jabatan struktural, itu bukannya profesi, Pak. Betul Pak Agus Hari. Makanya di dalam Permen tadi, dalam peraturan Pak Menteri itu ada khusus di luar kedokteran. Khusus Pak. Jadi terpisah kedokteran Pak. Bapak bisa baca lagi ulang. Di luar kedokteran. Jadi kalau dokteran nggak bisa dipakai Pak. Nggak bisa. Karena dia khusus sendiri. Bapak boleh jadi sarjana kedokteran, tapi boleh praktek. Karena belum ada koas. Gitu Pak. Jadi seperti kata Bapak tadi. Makanya di SK Menteri tadi, di luar kedokteran. Bapak boleh baca Pak. Gitu. Saya udah diskusi Pak. Oh kena gini. Oh iya nggak bisa. Kita gitu. Itu Pak Sari. Oh ya. Udah, saya kira cukup Pak. Nanti kalau ketemu aja kita diskusi. Oke, silakan Pak ketemu. Udah lama nggak ketemu Pak Sari. Sampai katanya masih Tegal, terus pindah ke Solo gitu. Saya masih nongkrong aja di Bekasi. Pak Ben, silakan. Ya, terima kasih Pak Niko. Pak Ben dulu, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak narasumber, yang saya hormati Pak Wendy, Pak Sahar, Pak Yugi, ya, terutama kepada narasumber ini yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Dalam penyampaian paparannya ini, saya terutama mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Saya belum bisa membedakan program S2 ini apakah yang dipaparkan itu mengarah kepada vokasi ataukah yang seperti biasa S2 umum gitu ya. Padahal STTD itu sudah politeknik. Sehingga apapun dalam pelaksananya harus sudah vokasi ya. Untuk ini tentunya saya mengharapkan bahwa STTD dalam melaksanakan programnya harus vokasi. Apa yang harus dipersiapkannya? Memang dalam ini antara vokasi dengan yang S1, S2 dan sebagainya bisa sejajar, tapi tidak bisa bertemu karena memang beda arahnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Tahari tadi, Pak Agus ya. Yang ingin saya tanyakan bahwa S2 vokasi yang ada di STTD kita di Politeknik STTD ini, pertama kurikulumnya. Apakah kurikulum yang sekarang yang digunakan itu sudah berbeda dengan kurikulum sebelum STTD menjadi vokasi, menjadi politeknik? Kalau sudah berbeda ya terima kasih ya. Yang kedua, apakah dosen-dosennya sekarang ini adalah dosen yang mempunyai kompetensi tentang vokasi? Karena saya melihat dosen-dosen yang ada di STTD ya itu juga yang dulu-dulu juga sudah berubah menjadi vokasi pun kok dosennya tidak ada perubahan. Nah, apakah walaupun orangnya tidak berubah, bisa saja toh kompetensi dari dosennya sudah berubah menjadi memang dosen vokasi ya.
Kemudian berikutnya bahwa kalau misalnya kita menyelenggarakan S2 vokasi, tentunya peserta yang ikut pendidikan di S2 vokasi adalah S1 atau D4 atau apa gitu ya, tentunya dari vokasi juga, bukan dari umum. Ini supaya linear gitu ya. Mungkin ini nanti saya juga ingin mendapatkan penjelasan juga dari Pak Yugi, karena saya dulu sama-sama dengan Pak Yugi mendapatkan penjelasan waktu di Dikti juga. Dan yang terakhir, pengguna lulusan dari kita ini, dari STTD kita ini, kira-kira arahnya kemana? Kalau misalnya arahnya kepada ASN jadi pegawai negeri gitu ya, loh manfaatnya kemana nih? Karena ini kita kan sudah melatih vokasi, gitu, ya vokasi. Saya kira itu yang berhubungan dengan vokasi. Kemudian mungkin saya ingin memberikan koreksi saja tentang badan akreditasi, ya, atau mungkin berbeda. Yang saya tahu bahwa saat ini badan akreditasi ini mandiri. Hasil dari akreditasi dari mandiri ini bunyinya bukan lagi akreditasi A, tapi terakreditasi unggul gitu. Tapi tadi Pak Niko masih juga menyampaikan yang, nah apakah memang berbeda yang saya maksudkan dengan yang dimaksudkan oleh Pak Niko tadi? Saya kira itu dulu Pak Wendy, Pak Sahar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pepen. Mohon Pak izin Pak Wendy, saya sudah menjawab pertanyaan Pak Pepen. Ya Pak, S2 kami tetap vokasi Pak. Tetap vokasi, dasarnya apa Pak? Yang Pak Pepen bicarakan dalam vokasi itu pendidikan dasar Pak. Di situ ada pendidikan dasar yaitu D3 dan D4 kami. Mengenai itu makanya tadi pola arahnya kemana? Ke vokasi, vokasi kemana? Vokasi pelulusan lokasi untuk S1, S2. Kalau udah di S2 tadi, kami sudah pasti vokasi Pak. Karena apa? Calon mahasiswanya saja kita batasi orang perhubungan dan pernah bekerja di perhubungan. Berarti kan vokasi lagi vokasi Pak, bukan vokasi itu. Mengenai materi, pasti vokasi Pak, karena itu persetujuan dari Dikti. Materi pun kita usulkan, pembahasan materi, usulan ada vokasi. Kemudian itu ada pembelajaran itu ada materi yang berarti terus ada latihan tugas, kemudian ada sistem YouTube tadi saya bilang Pak, dibentuk dalam bentuk dalam pelatihan, dalam YouTube atau video. Kamera tadi Pak. Nah, hanya cara pembelajarannya tidak tatap muka, tapi pakai e-learning atau webinar gitu Pak. Jadi bisa Bapak bahasa. Jadi sama juga seperti tadi bilang, sudah hafal tapi nggak pernah mengetahui. Ya pasti, suatu saat pasti kita cuma dibatasi waktunya untuk temunya ada. Rasanya ada tatap muka tadi ada. Jadi itu menghilangkan jarak dan waktu tadi. Kemudian mengenai A dan unggulan tadi, itu saya itu dari ambil suatu dari Kepres Menteri Pak. Mungkin ada unggulan itu kan dari swasta yang baru. Saya nggak itu, mohon maaf, saya gunakan tadi yang hanya perubahan mengenai badan agitasi tadi Pak. Memang benar, bahan sekarang udah independen, terserah dilakukan, tapi walaupun terbatas, tapi independen gitu Pak. Di mana itu juga independen ditentukan oleh kementerian, ditentukan oleh Kementerian Dikti. Jadi memang benar itu hanya istilah A atau unggulan atau B gitu, ada kasarnya sekarang itu memang betul Pak, benar. Tapi yang tadi saya ngambil dari pembicaraan dari Pak Menteri tahun 2020 mengenai kamus buka terbuka. Terus mengenai larinya kemana dosen-dosennya Pak. Dosennya Bapak lihat mungkin Bapak tahu karena Bapak PPN pernah jadi Kasubag Bank Darat, DCM gitu Pak. Memang yang ada situ dengan dapat harapan dosen itu adalah dosen-dosen yang pernah bekerja di dosen vokasi, maksudnya dosen pekerja yang punya pengalaman. Jadi yang diharapkan adalah dari yang pernah jadi di struktural kembali lagi, sehingga itu yang harapan kita seperti misalnya Pak Yogi dari dosen ke struktural ke balik lagi, atau saya dari struktural jadi dosen S2 balik lagi. Nah itu konsepnya, diharapkan begitu semuanya Pak. Tapi memang kita sadari tidak semua begitu yang ada.
Tapi kan itu urusan pimpinan, Pak. Jadi usulan, walaupun itu digantikan dengan training-training. Dengan training-training, yaitu dengan pelatihan-pelatihan, begitu. Sehingga menyamakan fungsinya sebagai tadi mengarah ke kompetensi tadi, mengarah vokasi tadi, pengajaran ke vokasi. Tapi seperti Bapak tahu, di mata pelajaran kami di vokasi pun tidak selalu semua mengenai teknik vokasi, tapi ada bidang yang pasti, misalnya mengenai matematika, agama, segala macam. Itu memang bidang khusus. Nggak mungkin vokasi agama mesti divokasikan dulu, tidak ada. Jadi ada pembatasan. Dan ini semua tentu dikontrol oleh Dikti, Pak. Jadi semua mengajukan sampai terjadi struktur baru atau mata jurusan baru D2 itu persetujuan Dikti. Makanya orang akan nanya, kenapa aneh struktur politeknik, tapi jurusan S2-nya pemasaran inovasi teknologi. Memang itu larinya ke sana, Pak. Memang arahnya ke sana. Jadi nggak ada lagi jurusan, kenapa S2 transportasi? Udah nggak laku lagi, Pak. Karena memang masa depannya begitu. Dan itu pun makanya kemarin saya bilang, ini kita perjalanan panjang. Karena dari dulu, zaman dulu nggak ada Dijen Vokasi, Pak. Di Dikti nggak ada. Tapi sejak tahun 2020 ada Dijen baru, Dijen Vokasi. Dan kebetulan kami, karena Profesor Wikan kemarin juga diskusi gitu. Jadi memang berkelanjutan. Jadi memang dipisahkan. Tapi pisahnya di mana? Di fondasi tadi, Pak. Di D3 dan D4. Kalau di S2 sudah ada basicnya vokasi, dia dari pembelajaran tadi. Jadi mana? Makanya kami batasi. Siswanya adalah orang yang sudah pernah bekerja atau pernah melakukan pekerjaan yang sama, jadi bidang transportasi. Karena kami membuat PTD ini Politeknik Transportasi Darat, jadi bidang di darat saja, Pak. Tapi nggak mungkin juga di laut, termasuk logistik, karena kemarin ada juga yang dari BPTD mengenai laut, tapi dia memang di tangan darat, sehingga dia mengembangkan, mengikuti teknik keselamatan dan risiko, karena memang ada keselamatan dan risikonya. Kayak gitu, Pak. Jadi penggunanya gimana? Ya penggunanya tetap ASN sebagai kebungan larinya. Itu untuk tingkat 1, Pak. Makanya ada program pembibitan, program profit tadi, dan program ada pusat atau daerah. Kalau S2, kami batasi, Pak. Yang pengalaman ambilnya adalah siswa-siswa yang pernah bekerja sama MOU yang bidang perhubungan. Itu, Pak, larinya. Makasih, itu yang jawaban saya, Pak Pepen. Jadi perjalanan panjang nih, Pak. Jadi kalau mau diskusi panjang nanti boleh, ini waktu terbatas. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Randy. Pak Pepen tadi nanyakan. Ya, Pak Pepen kapus sebagai SDM Perhubungan Darat terus balik diskusikan masalah ini ya, Pak ya. Iya, jadi Pak Pepen kalau kita baca di Undang-Undang 1212 kayaknya memang vokasi agak ada, bukan rancu sih, ada 2 sih. Satunya ilmu terapan, yang satunya memang untuk vokasi dalam tanda petik operator itu. Jadi kemarin sih dijelaskan oleh Prof. Wikan, kalau untuk kementerian KL yang disesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan KL-nya. Misalnya memang yang kelihatan beda kan di darat. Kalau darat kan lebih banyak kepada dalam tanda petik setengah akademik, Pak ya. Karena memecahkan permasalahan transportasi nggak mungkin kita hanya tahu elektronika dari traffic light-nya saja, tapi sistemnya. Jadi memang STTD mungkin sama saja dengan model vokasinya IPDN gitu, vokasinya lebih ada ilmu terapan gitu ya, terapan. Jadi cuma lebih banyak memakai pendekatan-pendekatan yang sudah dibuat oleh akademik, rumusnya apanya segala macam, lalu kita terapkan. Jadi gitu, Pak. Jadi sebenarnya meskipun STTD sudah lama bisa dikatakan definisinya sudah akademik, karena transport kan ilmu terapan dan apalagi memang banyak praktek anaknya, mulai mulai di semester 3, 4 ada kota laboratorium, kecamatan anak-anak studi tentang lengkap, kemudian juga praktek di dalam, praktek menghitung, memanage segala macam, sampai nanti PKL yang ini. Dan itu kemarin sih sudah yang disarankan oleh Pak Menteri Pendidikan
Mendikbud dan arahan kebijakan vokasi itu sudah benar gitu. Cuma nanti tinggal polanya, kemarin sih ada Pak Niko 22 sekian dan sekian. Itu yang penting sih sebenarnya 2 semester aja Pak yang ini Pak yang dikuatkan, kemudian setelah itu bisa ke pelatihan-pelatihan. Saya kira itu. Dan untuk masukannya, kalau untuk lanjutannya sebenarnya S2 dimungkinkan juga diagonal Pak, zigzag Pak. Kalau lihat di pola yang di alih program itu boleh. Alih program akademik ke program vokasi atau program vokasi ke akademik diperbolehkan kalau lihat dari kebijakan ini. Cuma nanti Pak Niko barangkali kalau bukan dari vokasi, walaupun pengalaman, apa perlu matrikulasi? Apa perlu itu aja barangkali. Jadi ada program yang program silangnya itu kalau dia sarjana, akademik mau masuk S2 vokasi, apakah diperlukan ini atau portofolio aja dari pimpinannya, dia udah melaksanakan kerjaan itu di sekian lama. Saya kira Pak Niko mesti melengkapi itu. Kalau bukan dari vokasi sebelumnya, misal dari sarjana teknik, mungkin mudahnya kalau nggak dites lagi atau matrikulasi lagi, bisa juga portofolio udah berapa lama ngerjakan kerjaan itu, sehingga orang itu sudah melaksanakan tugas. Saya kira kalau saya sih saya Pak Niko itu aja kalau misalnya. Memang dimungkinkan untuk diagonal Pak. Dari vokasi ke akademik ke vokasi dimungkinkan. Saya kira itu Pak Pepen. Kita dukung Pak Niko, idenya banyak. Dan transportasi tadi saya kira Pak Niko sudah mengarahkan pemasaran bukan dalam pengertian marketing umum Pak, tapi kaitannya transportasi, inovasi transportasi dan teknologi transportasi. Jadi 3 memang menggabungkan 3 ini luar biasa. Kaitan bagaimana marketing, bagaimana teknologi, bagaimana inovasi untuk ininya. Jadi nanti lulusannya sudah lengkap gitu. Kalau bicara tentang teknologi, bukan hanya teknologi saja, tapi dia ada inovasi sebelum ini dan ada juga bagaimana memasarkan produknya. Saya kira itu. Jadi program yang selesai di situ, bukan hanya satu, tapi selesai dari mulai mendesain sampai ke pemasaran. Pak Niko gitu ya, transportasi pasti nggak akan lanjut kemana-mana. Ya, makasih Pak Yogi atas sarannya. Dan memang Pak, matrikulasi itu yang sudah kami bahas Pak, mengenai bahas itu, tapi memang untuk sebagai pengganti tadi saya bilang tadi, menjawab pertanyaan Pak Pepen tadi, ada basic mana S2? Basic yang kami ambil adalah masalahnya pernah bekerja di lingkungan perhubungan, atau pernah itu Dishub apa gimana hubungan, atau kepolisian tapi dia bergerak polisi lalu lintas gitu. Mungkin beda dengan polisi Bareskrim, kan beda Pak. Dan itu ditunjukkan dengan data polio tadi, portofolio tadi Pak. Jadi kita lihat. Jadi kalau memungkinkan tidak ya sudah, tidak apa-apa karena itu. Tapi untuk pembelajaran kami katakan semua Pak. Kalau ini kan misalnya kami membuat sistem paket di modul Pak. Jadi kalau dia ngerasa tidak usah ya nggak apa-apa. Tapi ya kami bagaimanapun tetap bagi ambil modul yang bagi yang kira-kira nggak kena mesti matrikulasi, ngapain mesti matrikulasi, biasanya gitu Pak. Tapi kalau dia butuh matrikulasi, dia wajib mengambil matrikulasi. Jadi itu di season waktu penerimaan Pak, waktu kuliahan kita terima. Jadi ada kategori yang mana yang diterima pakai matrikulasi, mana yang tidak. Kan nggak mungkin Pak, dia udah 10 tahun, 20 tahun di bidang lalu lintas, dinas perhubungan, studi lalu lintas, mengambil S2 pun langsung dimatrikulasi, itu nggak mungkin kan, gitu Pak. Kita pilih, dan itu pun makanya kami minta bantuan Pak dari konsultan dikti. Itu ada konsultan dikti yang memilah-milah gini, kami nanti minta bantuan, namanya ada Cakra Pak, biasanya kan dia yang punya link ke dikti, termasuk dosen Pak. Ini menjawab pertanyaan dosen Pak Pepen tadi. Dosen kami nanti ada, karena ini learning pasti lebih banyak Pak, kategori kami adalah 200-500 murid, dengan catatan bahwa sesuai ketentuan dikti maksimum satu dosen ada 40 orang. Satu dosen 40 orang berarti apa? Dalam mata kuliah minimum karena NIDK. NIDK disyaratkan satu dosen itu menjabat 2 mata kuliah. Jadi kami butuh banyak dosen dengan catatan NIDK. Maksudnya NIDK apa? Maksudnya basic camp-nya itu adalah di STTD. Dengan catatan bahwa itu direstui oleh rektor, ada perjanjiannya dosennya gitu. Sebelum dia misalnya kalau memang dia masih muda bisa melanjutkan NIDN, bisa diajukan.
Dia setelah 2 tahun NIDK, Pak. Atau dia udah pensiun tetap menggunakan NIDK dengan catatan mungkin tidak menerima Tunkin tapi menerima numerasi, sehingga hampir sama dudukannya, cuma beda. Makanya kalau kami ini sekarang dapat Tunkin mestinya numerasi BLU, tapi dibandingin mana yang paling banyak itu yang diambil. Misalnya paling tinggi Tunkin ya Tunkinnya, kalau nanti numerasinya lebih tinggi mungkin Tunkin ditinggalkan ambil numerasi dari BLU-nya gitu, Pak. Ya, kalau nggak gitu pada kabur semua, Pak, pada hilang semua, dosen-dosennya pada hilang dan dosennya nggak ada yang berminat untuk ngajar gitu. Masih itu tambahan kami, Pak PPN, dan tambahan terima kasih Pak Yogi atas tambahannya dalam peringatannya untuk kami akan catat, Pak, untuk tadi bidang yang tidak sesuai dengan bidang tapi ada sudah lama bekerja dengan ada buktinya portofolionya, kami akan misalkan sesuai dengan bidang. Makasih Pak Yogi, makasih Pak PPN. Terima kasih Pak Yogi, terima kasih Pak Pepen. Pak Niko, barangkali kita cukupkan ya. Ini mungkin Pak Sahar sekalian ini konklusi atau kata akhir sekalian, barangkali kalau ada juga yang mau didiskusikan dengan Pak, ini boleh juga Pak Ketua, boleh juga nanya, boleh juga. Silakan Pak Sahar. Iya. Ini menarik sebetulnya. Sayang di acara ini tidak bisa hadir yang bisa mendukung Pak Niko seperti kita ngopi sore kemarin ya. Ini yang ditunggu. Mungkin ini ditanya oleh banyak dari Pak Pepen dan bapak-bapak yang lain gitu ya, karena ini kan apa namanya itu terapan gitu ya, dan basicnya itu kan seperti teknis lah gitu ya, perlu banyak praktek gitu ya untuk STTD, dan fasilitas itu cukup sebetulnya di STTD. Pak Pepen tahu persis tuh, jadi ada lab-nya cukup gitu. Nah ini kita daring dari tadi itu, ini pasti banyak orang nanya gitu ya, gimana nyambungnya gitu itu nanti. Kedua, ini yang perlu Pak Niko sampaikan, program daring ini memang merdeka. Tadi sudah disampaikan. Itu programnya Mas Menteri gitu ya. Tadi malam saya lihat juga di YouTube, Mas Menteri menyampaikan kampus merdeka ini nggak boleh dipaksakan 2023 ini kalau mau, merupakan pilihan gitu. Nah ini yang banyak ditanya orang nanti itu, jika saya ikut programnya S2 di STTD itu jaminannya dari Dikti apa sih gitu? Apa nanti ini malah nggak bermasalah gitu ya? Ini kira-kira nih kita yakin itu Pak Niko udah semua itu, tapi itu mungkin karena ini nanti ada rekamannya gitu, orang dengan menyimak rekaman ini mungkin Pak Niko bisa tambahkan gitu. Ini ya. Ini nggak main-main loh gitu. Ya. Makasih Pak. Ya terima kasih Pak. Mungkin sebelum ini, monggo Pak Niko, makasih. Ya makasih Pak Sahar. Memang benar Pak. Jadi makanya tadi saya bilang ini semua dimonitor oleh Dikti. Jadi semua oleh pangkalan Dikti Pak. Pangkalan data Dikti itu semua monitor, termasuk real time pembelajaran segala macam, sampai pelatihan tadi, sampai tugas, sampai ujian. Semua sampai kedatangan dosen dan mahasiswa pun di real time semua. Dan itu dimonitor oleh Dikti. Dan tentu juga bahwa ini pasti delegalisir oleh Dikti, Pak. Karena nggak mungkin perjuangan ini tanpa oleh perjuangan Dikti. Sehingga makanya kami punya koneksi nanti adalah koneksi ke pangkalan data Dikti tadi. Jadi nggak main-main, Pak. Jadi memang ini menyangkut. Dan itu pun sudah ada izin. Pasti ada izin dari Dikti nantinya, pasti sudah ada. Gitu. Jadi program ini memang disetujui oleh Dikti gitu, Pak. Ya, itu aja yang belum. Jadi jelas, Pak. Jadi kita nggak main-main Pak, yang memeriksa Dikti ini enggak, dan itu memang sudah programnya. Termasuk kemarin ada Pak Vinkan, Profesor Vinkan juga saya jelasin.
Loh kan bukan, dia agak bingung pemasaran inovasi teknologi. Lah kan bukannya diskusi sama Bapak gitu pemilihan itu namanya. Karena agak aneh Pak memang pemasaran kok inovasi teknologi apa hubungannya? Kan itu pertanyaan selalu umum. Tapi kami jawab ya sekarang masa berubah Pak. Transportasi itu bukan zaman dulu pemindahan antara orang satu ke pindah tempat lain dengan media ya udah lain lagi transportasi. Sekarang bagaimana cara memasarkannya, gimana inovasinya berubah. Sekarang gunakan e-learning dengan internet semua. Ada kendala, ada bagusnya, ada jeleknya. Termasuk jeleknya tadi Pak, toto putus, mati lampu putus, sehingga saya ubah ganti HP kan gitu. Itu contohnya. Tapi jelas Pak, ini disetujui oleh Dikti dan regulasi Dikti, sehingga ijazah pun nanti registrasi oleh Dikti. Jadi gitu, pasti Pak. Jadi kita hanya numpang namanya itu jelas Dikti, tapi itu sudah pasti Dikti. Jadi program sejalan dengan perhubungan kemauan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Dikti itu sendiri. Itu Pak, itu jawaban saya Pak. Pak Niko, kalau boleh tambah sedikit Pak, mungkin ini biar dijelaskan oleh Pak Niko. Kalau S2-nya tadi udah dijelaskan itu kenapa ada pemasaran gitu ya, memang itu yang di slotnya yang ada dari Dikti gitu. Yang banyak orang tahu seperti di STIP gitu yang udah buka dan sudah berjalan dan sekarang STTD itu kan yang diberikan persetujuannya itu adalah untuk menyelenggarakan prodi S2 gitu kan Pak ya. Nah, kita STTD itu lebih maju lagi nih. Daring gitu ya. E-learning Pak. Gunakan catatan pembelajaran aja. Iya, iya. Nah, apakah itu sudah di-cover covered oleh persetujuan Dikti? Sudah Pak, sudah Dikti sudah. Itu hanya cara belajarnya saja itu. Tapi caranya semua berarti sudah. Jadi sama saja Pak. Itu sama aja Bapak ngajar sama pandemi, sama aja kan Pak. Waktu webinar pandemi. Jadi sudah diizin Pak. Ya, ada ketentuannya, ada aturannya. Sudah. Mantap. Bagaimana Pak Wendy? Kita akhiri atau kita cukupkan? Sebenarnya bukan murni ini kan, bukan murni Gimana Pak Yugi? Luring kan Pak ya? Berdaring, tapi hybrid kan Pak Niko kan? Hybrid Pak. Hybrid. Jadi nanti ada 1 semester atau sekian hybrid Pak. Jadi ada datangnya nanti. Iya, hybrid itu nanti 1 semester terakhir itu dia melakukan magang kayak macam gitu Pak. Jadi magang. Ada datang nggak? Iya, membuat tesis segala macam itu buat tesis gitu. Oke. Iya, hybrid Pak. Jadi berapa semester ini di sini? 3 semester tambah 1 semester Pak. Oh, 4 semester dari itu. 3 semester itu ya. Bisa kelanjutan. Yang terakhir membuat tesis Pak. Semester terakhir itu membuat tesis. Dan itu pada prinsipnya magang di tempatnya dia membuat tesis sesuai bidangnya, kemauan dia, gitu kira-kira gitu Pak. Iya. Oke Pak Niko. Ya, makasih Pak. Saya persilakan nih Pak Ketua, Pak Sahar menutup dengan doa. Iya Pak, terima kasih. Semoga ini hal yang baru dan sudah dijelaskan semua oleh Pak Niko. Tadi sudah banyak kita diskusi dan tentunya nanti cara belajar hybrid ini akan membantu yang belajar terapan di STTD semakin banyak karena STTD itu sudah bekerja sama sebetulnya dengan pemerintah daerah langsung yang sekarang untuk program D4 dan D3 untuk S1-nya. Semoga ini nanti didengar dan mendapatkan sambutan yang bagus untuk bisa belajar S2 terapan di STTD. Semoga sukses. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Enggak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Niko. Iya, makasih. Pak Sar biasanya pakai foto-foto Pak.
Oh Iya. Iya, foto-foto ini. Ya, saya foto bareng tuh Pak Agus Hari itu dibuka dulu tuh. Pak Nanang, biar kita foto. Beli dipoto sama Pak Wendy. Pak Nanang dibuka, Pak Nanang. Nah, kita itu ya. Ini di hall berapa nih, Neng? Apa ya namanya? Milestone. Ini mau par nih di hall 7, par 5. Ya, ini Pak Desmond ini proklamasinya apa namanya S2 daringnya Pak Niko nih kalau nanti sekian puluh tahun lagi. Siap, kita dukung Pak Wendy. S2 terapan. Tapi Pak Desmond memang di Tarunanya bilang gini, Pak Desmond